Yuk balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk altcoin, yaitu adalah Cardano. Jadi untuk update Bitcoin sudah saya upload siang tadi ya. Jadi pada malam ini akan saya update untuk Cardano. Jadi kalau misalkan mengingat untuk Cardano itu kan ada event ya teman-teman. Itu fase upgrade ya, jadi memang upgrade sih ya, sebuah upgrade yang akan berlangsung pada Cardano itu pada tanggal 22 September, di mana itu juga bertepatan dengan kenaikan suku bunga teman-teman ya. Jadi banyak juga yang nanyain nanti Cardano apakah bisa lawan arus, apakah nanti Cardano bisa keseret arus dan lain sebagainya. Ya, well, so far kalau memang secara overallnya market tertekan dan lain sebagainya, ya at least Cardano akan juga ikut tertekan juga, kurang lebih seperti itu. Cuman yang membedakan ya, kalau memang sebuah koin itu ada event yang bisa dibilang cukup penting lah, cukup besar lah update yang dilakukan dan lain sebagainya, at least koin tersebut walaupun juga keseret arus, tapi dia reboundnya atau recovery-nya itu cenderung lebih cepat dalam tanda kutip ketimbang koin-koin lain gitu ya. Jadi lebih cepat recovernya, lebih cepat mantulnya gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin kalau turun pun nggak sedalam beberapa koin yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke ya. Jadi kalau misalkan secara daily time frame pun ini sempet saya bahas juga di beberapa video yang lalu, mungkin beberapa hari yang lalu lah, untuk si ADA atau Cardano ini dia bermain di dalam sebuah channel ini ya, di garis warna kuning ini gitu ya. Jadi secara dari tanggal 3 September 2021 sampai hari ini dia belum mampu breakout terhadap trendline resistance ini yang sudah beberapa kali kena reject begitu ya, dan juga dia masih mampu bertahan pada trendline support yang walaupun dia sempat glosor ataupun ya bikin tail candle, tapi close candlenya itu masih di atas atau di dalam range channel ini gitu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi itu adanya indikasi cukup baik lah untuk si ADA atau Cardano ini. Nah so far yang mungkin teman-teman lihat juga posisi sekarang, dia kan sebelumnya ini bermain seperti gini kan. Nah sekarang ini at least dia mampu bertahan nih ya, at least dia mampu bertahan ya di kisaran range $0,42 lah. Dia mampu bertahan di kisaran area situ. Jadi memang adanya indikasi pelemahan seller ya, momentum seller yang sebelumnya ini turunnya cukup agresif, naik dikit turun lagi cukup agresif, naik lagi turun agresif, dan sekarang ini udah sideways ya. Jadi memang kita bisa lihat di sini adanya transisi dari yang tadinya selling pressure-nya itu cukup strong, and then akhirnya slow but sure dia mulai cooling down gitulah kurang lebihnya. Palingan yang perlu diperhatikan aja untuk posisi saat ini gitu ya, pada Cardano ini menjadi highest areanya dia pada 18 Januari 2021 ya, di sekitar area sini. Nah di box warna hijau ini ya, kita bisa lihat sebelumnya menjadi area resistance and then support ya dari pergerakan si Cardano sebelumnya ini di kisaran range 0,385 sampai 0,42 dolar. Itu menjadi area krusial yang harus dan wajib Cardano mampu pertahankan. At least kalaupun nanti dia keseret, mungkin besok adanya koreksi karena kenaikan suku bunga dan lain sebagainya, at least area sini itu benar-benar perlu diperhatikan dan wajib dipertahankan sama si ADA atau Cardano gitu ya. Jangan glosor lebih dalam, jangan drop lebih dalam. Jadi adanya potensi untuk dia nanti bisa naik, at least mantul dulu, ngetes lagi nih di trendline resistance ini gitu ya. Bahkan nanti kalau misalkan mampu breakout, wah itu pertanda lebih bagus lagi untuk si ADA atau Cardano. Jadi untuk yang nanyain support jangka pendek, support terdekat untuk ADA atau Cardano, ini sudah saya mention areanya gitu ya, menjelang kenaikan suku bunga dan juga menjelang eventnya dia gitu. Cuman sayangnya itu bertepatan banget ya dengan kenaikan suku bunga. Itu aja yang disayangin, itu benar-benar sayang 1000 sayang teman-teman ya. Dan yang ditakutkan juga nanti bisa terjadi seperti Ethereum. Nanti setelah eventnya malah dia perlahan drop gitu, glosor gitu ya. Semoga tidak seperti Ethereum gitu, semoga teman-teman. Nah jadi kalau misalkan kita lihat ya secara area aja dulu, ketika memang dia mengalami pemantulan dari range ya box warna hijau ini, sama seperti pembahasan sebelumnya, area box warna putih ini menjadi area penting untuk si ADA atau Cardano. Ini di sekitaran 0,57 sampai 0,595 dolar. Next itu di box warna biru di kisaran area sini, kisaran 0,63 sampai 0,66 dolar. Kita bisa lihat sebelumnya selling pressure itu masuk
cukup signifikan dari box warna biru ini yang menjadi next target resistance ya. Dan juga ini di swing high terakhirnya dia atau si ADA atau Cardano ini ya di box warna putih. Nah, kemudian kalau misalkan saya tambahin sedikit gitu ya. Ini kan makin lama dia makin turun gitu ya. Ini coba akan saya tambahin juga di kisaran rest area sini dengan box warna merah aja, teman-teman. Nah, ya. Kita bisa lihat terakhir kali. Ya, beberapa kali ini percobaan gak mampu benar-benar di break. Ya, ini false break. Ya, dia turun dalam lagi, ini juga kena reject, ini kena reject, kena reject, ini juga false break doang, akhirnya dia true breakout, cuman ketahan lagi nih di the next resistance kedua atau the next obstacle-nya sih ada atau Cardano yang mengharuskan dia drop signifikan dalam juga gitu ya. Kemudian terakhir kali dia mencoba mantul, dari sini pun kena reject lagi dan akhirnya sekarang posisinya lagi koreksi secara daily time frame. Jadi perlu sekali diperhatikan, ini ibaratnya resistance pertama ya, R1, ini R2 resisten kedua dan resisten ketiga. Resisten pertama itu di sekitaran 0,51 dolar sampai 0,528 dolar untuk si ADA atau Cardano. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk supportnya dan beberapa target resisten yang masih rasional ya untuk si ADA atau Cardano. Jadi maybe at least dia mungkin masih ketekan gitu ya, kena pressure lagi ya, kemudian di sini dia masih mampu bertahan kemudian mengalami pemantulan, at least dia ngetes dulu nih ke beberapa target resisten yang masih rasional. Karena nggak sedikit juga ya yang beranggapan kalau ADA atau Cardano ini nanti eventnya itu bisa membawa dia atau ngelit dia, ngepush dia sampai kisaran 1 dolar. Nah, sekarang kalau misalkan secara daily time frame kita perhatikan untuk range 1 dolar ya. Jadi mungkin akan coba saya lihat 1 dolar, 1 dolar. Nah, ya di sekitaran sini nih. Kalau saya tandain dengan box warna mungkin ini akan coba saya ganti ungu aja lah ya, ungu guys. Nah, di box warna ungu ini jadi saya extend sedikit. Nah, ya. Ini di sekitar 0,966 sampai 1,015 dolar. Jadi di range area sini yang menjadi target banyak orang gitu, menjadi ya pokoknya harapan banyak orang juga. Kalau kita perhatikan di kisaran area itu plus, itu juga menjadi area penting psikologi juga, 1 dolar men gitu kan. Kita kalau lihat juga sebelumnya ini menjadi support ya, ini menjadi resisten, and then ini menjadi resisten lagi. Jadi memang bisa dibilang secara daily time frame pun ini ya bekerja cukup baik ya untuk level 1 dolar ini menjadi angka psikologis juga. Jadi at least kalau misalkan nanti kita lihat ada atau Cardano yang syaratnya pertama dia mampu tertahan dulu nih di area support krusialnya dia. Kedua, dia mampu testing dulu nih, mantul dan testing visit beberapa area resisten dia, plus juga mampu breakout ya dari trendline atau garis warna kuning ini yang menjadi ya trendline resisten sangat kuat dia semenjak 2021 nih. Beberapa kali udah kena reject. Jadi kalau misalkan dia udah mampu breakout gitu ya ibaratnya, dan ya mungkin kejedot dulu lah, kejedot sedikit gitu ya, ketahan sedikit, koreksi lagi ketika dia visit di box warna biru ini, retest dulu gitu ya. Kemudian retestnya juga perlahan secara korektif untuk dia bisa melanjutkan penguatannya at least menuju 1 dolar. Ini sangat possible ya kalau misalkan skenario ini terjadi. Ingat, kalau skenario ini terjadi. Kalau misalkan skenario ini nggak terjadi, ya mungkin nanti adanya dump dan lain sebagainya, dia malah endorser lagi, jeblos lagi ke bawah. Nah, ini berarti sekaligus menginvalidasi untuk skenario bagus yang tadi sudah saya sampaikan untuk si ADA atau Cardano menuju atau OTW ke 1 dolar. Jadi perhatikan terlebih dahulu untuk beberapa area penting dan krusialnya untuk si Cardano sebelum dia benar-benar mampu mengejar area 1 dolar gitu ya. Dan mungkin tambahan juga, bulan depan kan gak ada juga untuk kenaikan suku bunga. Jadi at least ADA atau Cardano ya semoga aja bisa lah ngejar 1 dolar setelah nanti dia event gitu. Jangan seperti Ethereum yang setelah event malah makin melemah. Tadi aja udah di bawah 1.300 dolar gitu kan. Nah, ini untuk secara time frame 4 jamnya untuk ADA atau Cardano ya. Jadi kemarin itu sempat saya bahas juga, ini bantuan kakek Vivo dari swing high ke swing low-nya dia yang terakhir, and then ya kita bisa lihat ya dia ketahan di box warna biru ini. Itu precisely di retracement 0,5 atau Fibo 50% itu adalah golden ratio-nya juga. Dan sekarang ini posisinya progresnya dia udah perlahan turun gitu ya, koreksi secara perlahan. Jadi informasi yang mungkin bisa akan saya ambil dari sini ya teman-teman, ini beberapa areanya, area-area resistennya mungkin akan saya hapus dulu ya. Oke. Dan ya ini akan coba saya hapus dulu. Ini untuk secara time frame 4 jam. Nah, kalau melihat progres yang seperti ini,
mungkin akan coba saya tarik atau hubungkan dengan beberapa ketika dia mengalami rejection. Nah, ini terbentuk seperti resistant trendline ya. Ini kena reject 1, ini kena reject 2, and then ini beberapa kali ngetes kena reject cukup rapi ya. Kemudian untuk bagian bawahnya ini coba akan saya hubungkan ya dari area sini ke area sini, and then ya kita mendapati seperti ini teman-teman ya, dari pergerakan si ADA atau Cardano. Nah, ini kalau saya hubungkan atau extend sedikit lebih ya. Untuk bagian bawahnya juga di sini kena mantul ya, di sini juga mengalami pemantulan beberapa kali. Jadi ini sekilas terbentuk seperti sebuah falling wedge pattern. Dan kalau misalkan saya mungkin ini akan saya geser sedikit lebih bawah lagi ya, untuk ketika dia bikin tail candle ke bawah atau shadow bagian lowernya ya. Di sini saya extend sedikit. Nah, ya, jadi di sini adanya confluence of support. Kita bisa lihat di sini mantul, di sini juga mantul, and then di sini potentially kalau memang dia masih keseret gitu ya menjelang besok kenaikan suku bunga dan lain sebagainya gitu kan, dia masih keseret turun ya, ini menjadi area krusialnya dia ya, di box warna putih ini di sekitar 0,4 dolar sampai sekitar 0,416 dolar. Ini menjadi area krusial untuk si Cardano. Semoga dari area situ menjadi ya benar-benar bottomnya dia lah, mampu bertahan atau at least close candle di sekitaran sini. Walaupun mungkin kalau dia bikin jarum ke bawah, yang penting close-nya itu di kisaran area situ. Itu adanya potensi untuk dia bisa mantul ya, ngetes lagi nih di trendline resisten atasnya. Nah, nanti baru kita lihat apakah dari area sini ya dia mampu break out atau malah kena reject lagi gitu ya. Dan kalau misalkan diukur pun dari si falling wedge ini kan adalah salah satu bullish pattern gitu ya. Kalau yang nanyain ini bullish atau enggak, ini bullish pattern. Dan ya ini kalau misalkan dia mantul at least kan kurang lebih seperti itu ya. Di sini nanti dia adanya mantul dan breakout gitu ya. Kita bisa lihat ini at least dia bisa ngejar ke highest atau swing high-nya dia. Di box warna ungu inilah mendekati kisaran 0,64 sampai 0,688 dolar. Target maksimal ini menjadi target juga, cuman yang lebih bawah gitu ya istilahnya. Target kedua, ini target ketiga, dan untuk target pertamanya ketika memang dia sudah mampu breakout di area sini. Nah, di sini teman-teman. Ini di sekitaran 0,5 sampai 0,522 dolar. Ya, jadi palingan itu dulu aja diperhatikan untuk target 1, target kedua, dan ini menjadi target ketiga untuk si ADA atau Cardano kalau saja market mendukung dan falling wedge ini pun aktif. Ya, ingat disclaimer kalaupun ini aktif ini secara time frame 4 jam. Oke. Next, ini sedikit tambahan aja untuk secara time frame 30 menitnya. Kita bisa lihat ya di sini tekanan seller udah masuk signifikan, kemudian mantul secara korektif, dan sekarang posisinya dia lagi lanjut koreksi untuk time frame 30 menitnya. Kalau misalkan saya pakai bantuan KK Fibo dari swing high ke swing low-nya di yang terakhir, maka ya kita bisa lihat di sini precisely dia ketahan di retracement 0,38 atau sekitar 0,455 dolar untuk si ADA atau Cardano. Kita bisa lihat ya dari pergerakannya di sini benar-benar ketahan, dan sebelumnya area itu berfungsi untuk menjadi area support. Mantul lumayan kencang, kemudian drop, dan di sini kena reject lagi. Nah, potensinya untuk jangka pendek untuk time frame 30 menit ya dia akan test lagi di swing low terakhirnya dia yang saya ambil itu di sekitaran 0,4432 dolar. Nah, itu potensi ya double bottom, kurang lebih simpelnya kan seperti itu. Ya, dia ke sini potensi double bottom. Nanti kita lihat dari sini adanya nggak reaksi untuk dia mantul lumayan signifikan, atau malah dari area sini malah cuma sideways pelan aja kemudian lanjut drop lagi. Nah, kalau misalkan ini yang terjadi di lanjut drop lagi, kita balik ke outlook yang time frame 4 jam tadi. Bisa aja dia ngejar ke lowest area-nya dia ya pada tanggal bulan Mei 2022 dan Juli 2022 untuk ngebentuk atau tes lagi di trendline supportnya ya dari pattern falling wedge ini. Jadi kurang lebih seperti itu aja gambarannya mengenai si ADA atau Cardano secara daily time frame, kemudian time frame 4 jam, dan juga time frame 30 menitnya. Beberapa area krusial yang benar-benar perlu diperhatikan untuk si ADA atau Cardano. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.